Opening video ini menggambarkan Sintayong, pelatih timnas Indonesia, terlihat menghadiri jamuan makan malam yang dibuat oleh Presiden Korea Selatan usai melakukan pertemuan puncak dengan Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi Dodo yang berada di Korea Selatan pastinya teman-teman. Kita tahu kan, Sintayong sedang melakukan cuti ataupun liburan lah ya, istirahat sejenak untuk balik ke kampung halamannya. Nah, kalau kita lihat posisi antara Sintayong dengan Pak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia nggak begitu jauh. Pun dari beberapa tangkapan media dari Korea Selatan terlihat Coach Sintayong berdekatan dengan Menteri Sekretaris Negara yaitu Pak Pratikno. Namun teman-teman, terlihat setelah aku searching dan aku cari-cari beberapa video, beberapa foto, beberapa sumber tulisan yang bukan dari Indonesia, yang langsung berasal dari Korsel, terlihat nggak begitu banyak ya interaksi antara Pak Joko Widodo sama Coach Sintayong yang diekspos, yang direkam, yang di-syuting dari beberapa sumber yang sudah aku gali, yang aku cari, dan beberapa orang yang aku hubungi ya teman-teman ya. Nah, pada saat aku membuat video ini, aku nggak tahu beberapa jam ke depan, mungkin dari tim sekretaris ataupun tim media Presiden Republik Indonesia ke depannya mengupload, nggak tahu aku. Tetapi apa yang aku ambil ini berasal dari sumber media Korea Selatan. Ada SBS, ada KBS, kemudian ada Dizon Bus dan lain sebagainya. Banyak banget aku elaborasi ya teman-teman. Nah, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Korea Selatan teman-teman kurang lebih itu berlangsung 4 jam. Usai pertemuan itu ya diajak makan malam. Sebelum kita bahas apa sih makna bertemunya Coach Sintayong dengan Joko Widodo, setidaknya kalian tahu dulu ya terkait tentang hal yang terjadi di pertemuan ini. Lucu-lucu juga. Nah, jadi kan selesai rapat makan malam, hal yang diapresiasi oleh orang Indonesia di sana yaitu terkait tentang Presiden Korsel sekarang ini mengucapkan ataupun berbahasa Indonesia. Contohnya, ya selamat datang itu yang disampaikan oleh Presiden Korea Selatan, dan itu membuat tepuk tangan audiens ataupun yang sedang mendengar pidato dari Presiden Korea Selatan. Kemudian pada saat bersulang dengan Presiden Jokowi, kemudian Presiden Korsel mengatakan terima kasih atas ulangan itu teman-teman. Karena kan ini, kalau nggak salah aku pun nggak terlalu mengikuti, tapi kalau nggak salah aku, kerjasama ataupun jalinan hubungan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan itu hampir menyentuh angka 50 tahun. Hubungan kerjasama yang baik-baik ya teman-teman. Nah, hal ini terus dikuatkan dengan kembalinya Presiden Korsel bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apalagi kalau nggak salah Presiden Korsel kan presiden yang baru, dan dikatakan oleh Presiden Korsel ini ketika bertemu dengan Pak Joko Widodo, walaupun baru pertama bertemu teman-teman, tapi seperti udah lama ketemunya. Nah, itu sih ya terkait tentang hal-hal menarik. Tapi kalau misalnya apa isi pertemuan antara Presiden Joko Widodo sama Presiden Korsel, aku petik dari media Korsel. Di sini pada pertemuan puncak yang diadakan sebelum makan malam yang Coach Sintayong ada, kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan sehingga mereka dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan satu sama lain di industri teknologi tinggi seperti kendaraan listrik dan baterai dengan menstabilkan rantai pasokan mineral utama. Itu sih salah satu yang dimention oleh Presiden Korsel. Indonesia tuh mineralnya ya luar biasa yang disampaikan. Kalau salah ralat ya teman-teman ya. Lalu apa sih urgensi misalnya nih Coach Sintayong bertemu dengan Presiden Joko Widodo? Kita ketahui yang pertama aja dulu ya. Yang pertama aja, akhir-akhir ini kan Coach Sintayong ingin Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia. Salah satu alasan mengapa Coach Sintayong ingin Piala Asia itu datang ke Indonesia yang akan diadakan di tahun 2023 untuk mempercepat infrastruktur, sarana, fasilitas yang ada di sepak bola Indonesia yang mungkin sudah ketinggalan cukup jauh dengan negara-negara yang sudah top, teman-teman. Oke, itu dulu ya. Nggak usah kita debatkan. Aku yakin teman-teman ada akun fanbase sepak bola yang mengatakan nggak usah menjadi tuan rumah Piala Asia karena
apa namanya, karena ya fokus dulu infrastruktur lapangan, infrastruktur pemain pembinaan, bangun training center untuk timnas Indonesia dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Pro kontra itu wajar, teman-teman. Pro kontra itu wajar. Namun bargaining pointnya bahwa salah satu yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI sampai belibet Pak Iwan Bole, bahwa dukungan pemerintah Presiden Republik Indonesia atas hal ini Pak Joko Widodo terhadap sepak bola Indonesia itu sangat-sangat kencang. Nah, dengan setidaknya lah ya secara gentle, teman-teman, ya mereka udah bertemu Pak Jokowi sama Coach Shin. Tentunya apa yang diharapkan oleh Coach Shin terkait tentang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia, setidaknya pemerintah Republik Indonesia ini bukan intervensi ya, setidaknya bisa mendukung terkait tentang apa harapan dari Coach Shin. Itu bukan aku yang katakan ya, Coach Shin Taeyong sendiri yang mengatakan akhir-akhir ini bahwa dia berharap timnas Indonesia ataupun Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia. Sampai situ jelas ya teman-teman, sampai situ jelas. Kalau pro kontra aku nggak usah dibahas lah, nggak aku bahas itu karena udah terlalu sering. Apakah timnas Indonesia berpotensi bisa menjadi tuan rumah Piala Asia? Ini secara matematis ya teman-teman. Aku menghubungi beberapa orang jurnalis yang ada di ASEAN terkait tentang hal tersebut. Nah, jadi posisi Indonesia agak berat. Mengapa? Karena timnas Indonesia padat event yang akan dihadapi timnas Indonesia selaku tuan rumah. Pada akhirnya kan tuan rumah Piala Dunia U20. Pun kalau kita bicara tentang Australia, posisi yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Asia, posisinya pun berat. Kenapa posisinya berat? Karena dia akan menjadi tuan rumah Piala Asia kalau nggak salah untuk wanita, teman-teman. Jadi ada event-event yang mereka miliki yang mungkin akan membuat situasinya berat untuk menjadi pertimbangan dipilih oleh AFC selaku penyelenggara ataupun selaku federasi, teman-teman. Kemudian posisi Qatar, ya dia pun ada Piala Dunia nanti takut diundur ini itu ya, belum aku dengar sih ya yang menyebutkan bahwa Qatar akan kencang menjadi tuan rumah Piala Asia. Yang kencang itu apa? Korea Selatan. Karena Korea Selatan sama sekali tidak memiliki beban sektoral lah ya untuk mengadakan turnamen-turnamen di negara mereka masing-masing. Mereka free, nggak terlalu banyak beban pikirannya. Nah, walaupun pada akhirnya teman-teman ada juga pasti yang berargumentasi bahwa ya kan kita Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Setidaknya infrastruktur udah mulai bagus tuh, udah mulai dibangun. Nah, menjadi tuan rumah Piala Asia pasti digeber lagi, makin bagus infrastrukturnya. Dan itu tentunya untuk timnas Indonesia. Nah, ini kembali terkait tentang sudut pandang berbagai macam jurnalis, berbagai macam pengamat sepak bola ASEAN yang aku tanya. Karena teman-teman, salah satu yang sering aku ajak diskusi itu itulah orang-orang yang ada di ASEAN ataupun Asia. Nah, satu hal lagi, pada saat aku membuat sesi video ini teman-teman, aku dapat informasi juga nih bahwa Lion Sailor City, tim asal Singapura, itu baru saja, aku pada saat membuat video ini ya, baru saja meresmikan training center terintegrasi dengan menghabiskan uang 10 juta dolar Singapura, kurang lebih itu 107 miliar. Nah, terintegrasi itu maksud apa? Ada ruang asrama, ada gym, ada renang, ada ruang analisis video, all dan lain sebagainya. Dan itu baru pertama yang ada di Singapura. Nah, ini kan sebagai pecutan sebenarnya kan. Hal-hal seperti ini untuk negara kita Indonesia. Namun yang terakhir pasti Shin Taeyong berharap, kita semua sih berharap pemain-pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi dengan bertemunya Shin Taeyong dengan Pak Joko Widodo, dan ada Pak Erick Thohir juga mengatakan Shin Taeyong merupakan orang yang berjasa untuk membangun, meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, setidaknya bisa semakin dipercepat. Ini udah dipercepat sih ya. Setidaknya bisa semakin dipercepat-cepat lagi agar pemain-pemain yang diharapkan oleh Shin Taeyong bisa segera bergabung untuk timnas Indonesia. Yang tentunya pemain-pemain naturalisasi yang ingin didatangkan Shin Taeyong, setidaknya dia berharap mampu meningkatkan kembali kualitas sepak bola Indonesia. Kalau kita bicara pembinaan, Shin Taeyong katakan 10 tahun. Nah, dengan pemain-pemain keturunan ini, naturalisasi ini teman-teman, setidaknya jangka pendek itu bisa
ya bisalah diputus untuk bisa menghasilkan hasil yang berprestasi. 10 tahun yang aku maksud tadi setidaknya minimal ya. Kalau kita hitung dari sekarang sampai dengan 10 tahun ke depan itu minimal, kata Sintayong, sepak bola Indonesia udah oke. Kalau kita bicara 10 tahun ke depan, dengan argumentasi yang disampaikan oleh Sintayong, itu kita ketinggalan loh sama Kamboja. Kamboja udah katakan bahwa di 2032, Timnas Kamboja masuk di Piala Dunia. Dengan apa? Mereka sudah sejak sekarang melakukan pembinaan dan lain sebagainya. Infrastruktur, meng-hire orang-orang dari luar negara mereka untuk bisa memajukan kompetisi. Karena kompetisi merupakan representasi dari timnas, teman-teman, itu sudah dilakukan mereka. Ya, tapi tetaplah semangat Timnas Indonesia. Semoga dengan pertemuan, setidaknya walaupun nggak begitu lama, say hello teman-teman, ya mungkin bisa menghasilkan hasil yang terbaik ke depannya untuk Timnas Indonesia. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.